akan mempresentasikan tentang perkembangan sistem informasi manajemen tentang Pizza Hut. Saya di sini sebagai moderator Nur Alfiah dan Nurul Inayah sebagai materi, Maryam Sania sebagai pemateri, Sofian Alimi Putra sebagai materi, Ahmad Irsadul Jamal sebagai pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut aja ke materi pertama. Latar belakang Pizza Hut. Pizza Hut merupakan rantai restoran pizza terbesar di dunia. Datang ke Indonesia pada tahun 1984 dan menjadi restoran pizza pertama di Indonesia. Kunci keberhasilan Pizza Hut didasari 4 nilai budaya kerja, yaitu integritas, keunggulan, pengembangan usaha, dan keuntungan. Saat ini restoran Pizza Hut telah hadir di berbagai kota di Indonesia, salah satunya di kota Jakarta. Makanan jenis ini banyak digemari masyarakat dari segala umur dan kalangan. Berbagai macam cara dilakukan oleh para pengusaha untuk menarik minat beli para konsumen. Bagi perusahaan merek, mampu menambah nilai bagi konsumen, di mana ada keyakinan atas produk menyebabkan konsumen ingin membelinya, sehingga konsumen tidak segan membayar mahal untuk mendapatkan produk yang dengan merek tertentu. Konsumen bersedia membayar tinggi satu produk karena melekat pada merek yang merupakan jaminan kualitas dan nilai tertentu. Tanpa adanya merek, konsumen menjadi kurang merasa aman dari kemungkinan buruk di luar harapan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh pelayanan secara parsial terhadap minat beli konsumen restoran cepat saji Pizza Hut di kota Jakarta. Yang kedua, bagaimana pengaruh produk secara parsial terhadap minat beli konsumen restoran cepat saji Pizza Hut di kota Jakarta. Yang ketiga, bagaimana pengaruh merek secara parsial terhadap minat beli konsumen restoran cepat saji Pizza Hut di kota Jakarta. Yang keempat, bagaimana pengaruh pelayanan produk dan merek secara simultan terhadap minat beli konsumen restoran cepat saji Pizza Hut di kota Jakarta. Tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan secara parsial terhadap minat beli konsumen restoran cepat saji Pizza Hut di kota Jakarta. 2. Untuk mengetahui pengaruh produk secara parsial terhadap minat beli konsumen restoran cepat saji Pizza Hut di kota Jakarta. 3. Untuk mengetahui pengaruh merek secara parsial terhadap minat beli konsumen restoran cepat saji Pizza Hut di kota Jakarta. 4. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan produk dan merek secara simultan terhadap minat beli konsumen restoran cepat saji Pizza Hut di Jakarta. Profil perusahaan. Pizza Hut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang waralaba makanan internasional yang berdiri pada tahun 1958. Perusahaan ini menjadi perusahaan terbesar dalam rantai distribusi penjualan pizza di dunia. Pizza Hut dikenal sebagai pemimpin pasar dengan penjualan 25 miliar pizza kategori semenjak tahun 1971 dengan hampir 12.000 restoran. Pizza Hut hadir di Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1984, berada di kota Jakarta, dan merupakan restoran pizza pertama di Indonesia. Saat ini, Pizza Hut sudah dapat ditemui mudah di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Pizza Hut menawarkan fasilitas yang lengkap, baik dari pelayanan maupun produk yang dijual. Fasilitas pelayanan yang paling utama yaitu sistem order ataupun pesan makanan melalui hotline khusus dan akan diantar ke rumah. Pizza Hut merupakan sistem informasi pada sistem point of sale dan operasi toko serta pemesanan secara online yang bisa dikunjungi melalui website www.pizzahutdelivery.com. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen hendaknya juga dilakukan oleh pengelola restoran Pizza Hut di kota Jakarta. 3 sebab dalam perkembangan restoran ini mengalami permasalahan yang cukup tajam pada jumlah pengunjung.
Berikut ini adalah jumlah konsumen di Pizza Hut di Kota Jakarta selama tahun 2019, seperti pada tabel penjualan di Jakarta. Pada bulan Januari, jumlah konsumen 6.116 orang. Dan di bulan Februari, jumlah konsumen 4.669 orang. Bulan Maret, jumlah konsumen 5.752 orang. Bulan April, jumlah konsumen 4.492 orang. Bulan Mei, jumlah konsumen 7.970 orang. Bulan Juni, jumlah konsumen 8.807 orang. Pada bulan Juli, jumlah konsumen 9.393 orang. Dari total bulan Januari sampai bulan Juli, jumlah konsumen bertotal 47.199 orang. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pengunjung di bulan Juli paling tinggi, mencapai 9.393 orang dibanding bulan lainnya, lalu menurun cukup tajam di bulan Februari dan April, dan meningkat lagi di bulan Mei. Guna mempertahankan jumlah pengunjung yang datang, maka pihak Pizza Hut hendaknya berusaha untuk menciptakan kesadaran merek kepada pelanggan bahwa Pizza Hut adalah merek kelas internasional yang selalu menjaga kualitas produknya. Permasalahan yang timbul yaitu minat beli produk dipengaruhi oleh pelayanan, produk dan merek. Beberapa hal yang berhubungan dengan peningkatan pemasaran produk Pizza Hut antara lain dengan meyakinkan konsumen terhadap produk lain melalui merek yang baik dan berkualitas. Sistem informasi yang diterapkan, operating support system. Sistem informasi selalu dibutuhkan untuk memproses data yang dihasilkan oleh dan digunakan dalam operasi bisnis. Transaction Processing System, Enterprise Collaboration System, Process Control System, Management Support System. Sistem ini pada hakikatnya muncul ketika aplikasi sistem informasi berfokus pada penyediaan informasi dan pengambilan keputusan. Peran sistem informasi bagi perusahaan Pizza Hut dan KFC: melayani transaksi penjualan, membantu dalam merekod pembelian pelanggan, melacak persediaan, dan sebagainya. Peran sistem informasi manajemen sebagai penentu keputusan manajerial. Secara struktural, proses pembuatan keputusan manajerial terdiri dari beberapa tahap, yaitu identify problem and opportunities, help generate and evaluate decision alternative, select course of action and monitor its implementation. Keunggulan menerapkan sistem informasi manajemen bagi Pizza Hut dan KFC: melakukan pemesanan secara online atau mencari restoran terdekat dengan fasilitas layanan sektor vendor, dan juga bisa mendapatkan kupon potongan harga secara gratis melalui situs tersebut. Melalui sistem informasi perusahaan, juga dapat melakukan diferensiasi produk melalui competitive research sehingga menghasilkan inovasi produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Materi selanjutnya yaitu deskripsi sistem flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Yang pertama yaitu pelanggan masuk ke restoran, yang kedua pelanggan mengantri untuk memesan makanan, yang ketiga pelanggan memesan makanan, yang keempat pelayan langsung mencatat pesanan di kasir, yang kelima pelayan memberikan pesanan pada pelanggan, yang keenam pelanggan membayar tagihan, dan yang terakhir pelayan memberikan struk belanja. Kemudian kelebihan dan kekurangan sistem informasi manajemen. Yang pertama, kelebihannya itu sebagai media pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi, kita langsung dapat mengetahui konsekuensi dari hasil keputusan tersebut yang akan diterapkan nantinya di dalam menjalankan operasional perusahaan maupun organisasi. Yang kedua, sebagai media penyedia data. Dilihat dari peran sistem informasi sebagai penyedia data, maka sistem informasi juga dituntut untuk memberikan dan menyediakan informasi penting kepada organisasi maupun perusahaan tersebut guna untuk memberikan referensi perusahaan maupun organisasi bagaimana menjalankan perusahaan maupun organisasi dengan baik.
Ketiga, sebagai media komunikasi. Contohnya, hubungan kerjasama antara organisasi, baik itu dalam bentuk bisnis maupun dalam mewujudkan suatu tujuan yang ada pada masing-masing organisasi tersebut. Yang keempat, sebagai media penyimpanan terbesar. Salah satunya yang menjadi alasan utama organisasi dan perusahaan menerapkan manajemen sistem informasi ini pada perusahaan maupun organisasi yang adalah media penyimpanan yang mampu menyimpan data atau informasi dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian yang terakhir adalah hemat, yaitu pada biaya operasional yang jauh lebih murah daripada pengerjaan yang dilakukan secara manual. Dalam kasus ini, manusia tergantikan oleh teknologi yang telah ada. Kelemahan dapat memberikan dampak bagi lingkungan sosial seperti pengurangan tenaga kerja, sehingga dapat menambah angka pengangguran. Fungsi manusia sebagai tenaga kerja banyak tergantikan oleh teknologi-teknologi yang ada. Contohnya seperti alat-alat membuat pizza yang modern dan sebagainya. Karena dengan teknologi tersebut, perusahaan merasa lebih diuntungkan. Selain itu, dengan adanya sistem informasi manajemen tersebut, membuat ketergantungan manusia terhadap sistem informasi manajemen tersebut, sehingga mengesampingkan rasionalitas manusia itu sendiri. Jadi kesimpulannya yaitu kualitas produk di Pizza Hut Jakarta dibagi menjadi 8 indikator, yaitu kemampuan produk di dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu dalam periode dan kondisi tertentu. Tingkatan kesesuaian antara karakteristik desain produk dengan kualitas standar yang telah ditetapkan ukurannya. Ukuran daya tahan atau masa pakai produk, kemampuan memberikan pelayanan terhadap produk, tampilan menarik, serta keseluruhan kualitas yang dirasakan konsumen. Berikutnya yaitu ada saran. Yang pertama, mampu mempertahankan atau meningkatkan kualitas produknya. Yang kedua yaitu memperbaiki dan melengkapi suasana desain dekorasi yang sesuai dan menarik. Yang ketiga yaitu mencari informasi mengenai kebutuhan konsumennya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan mohon dimaklumin. Terima kasih untuk semuanya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.